Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat MBG semuanya dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi bersama channel YouTube Mimbar Berdiskusi Global ya. Kali ini saya akan menghadirkan sebuah diskusi yang menarik ya, dimana di sini ada perdebatan antara Ustadz Yusuf PI menghadapi Mikana ya. Biasa Mikana ya. Mikana ini emang cuma pansos doang ya, live memakai hijab lah, memakai kerudung lah gitu kan. Padahal kalau misalkan dia ada keperluan lain selain lab, dia tidak pernah memakai hijab. Tapi nggak apa-apalah, mungkin ini untuk biar dia bisa tenar ya, sok ke Islam-Islaman ya. Kalau Islam itu keren lah, matan lil alamin ya, semuanya apa yang ada di dalam Islam ini pasti akan dicaplok oleh agama sebelah ya, terutama Mikana ini. Oke, kita langsung lanjut ke diskusinya. Tapi jangan lupa bantu like, comment, subscribe, dan di-share ya, biar channel Mimbar Berdiskusi Global ini semakin berkembang ke depannya ya. Selamat menyaksikan perdebatannya. Ini yang mana yang betul gitu? Apakah 775 atau 652? Bentar ya. Ini menarik. Nehemia berapa tadi? Nehemia 7 nomor 10. Nih ya, Nehemia 7 Bani Arah, keturunan Arah. Keturunan Arah nih saya catatkan ya Mbak Mikana. Keturunan Arah 775. 6 nih di Nehemia dia Nggak paham isi kitabnya 652. sendiri karena. Oke. Nih, 652 orang. Tapi dalam Ezra tuh, dalam Ezra 2 775 teman-teman. Nah, ini kalau yang kitab suci yang mana yang betul gitu loh. Ya oke. Bentar ya. Bikin bingung aja sejarahnya yang mana yang betul gitu. Itu yang mau saya tanyakan. Makin ketahuan ya, kebongkar kalau itu bukan kitab suci ya. 652 sama 775. Baik-baik, gampang. Tenang. Oh, haleluya. Tapi jangan jawab imani saja. Bukan, oh bukan. Iya. Kalau nanti saya bertanya boleh Ustaz? Boleh? Boleh lah. Dijawab aja belum udah nafsu Namanya aja bertanya, kita kan gimana tanya sih? jawab. Ya, industri apa diskusi ya. Oke, good. Dijawab aja Satu belum. kali saya nanya, Udah satu nafsu kali Anda bertanya. nanya. Gitu. Ya, oke, jadi gini Ustadz ya. Di situ tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang bertentangan. Justru itu firman Tuhan itu ya dan amin. Sabar dulu kok lalu. Ini sama dengan si Habibi loh. Kaget saya, masa nggak ada kontradiksi? Ayo lanjut, saya dengar dulu. Oke. Nehemia itu ya ditulis tahun 430 sampai 420 sebelum Masehi ya. Dengar dulu nih pelan-pelan ya, simak baik-baik. Kitab Nehemia ditulis 430 sampai 420 sebelum Masehi ya. Nah, sedangkan Esra ditulis 460 sebelum Masehi. Jadi jaraknya itu ada sekitar 30-an ya. Nah, begini Ustadz, di zaman Esra, di zamannya Nehemia kan berbeda ya. Selisih berapa tahun itu, sehingga Nehemia kan menulis keturunan Arak di tahun itu. Nah, tentu saja Arah ini kan beranak cucu, bertambah dong keturunannya. Makanya di zaman Esra ditulislah berapa semua total keturunannya. Wow, haleluya gitu. Terus, dong. Kayak gitu. Lo kok terus gimana sih nganggap? Kan dia beranak Itu... cucu terus tuh, ya. Jadi bertambah keturunannya, Ustadz. Bertambah keturunannya. Jadi yang mana yang mau kita Contoh ambil gini, dari sejarahnya? di kakak ya kan, tahun 2021 di kakak anakmu 1. Terus tahun 2026 kamu beranak cucu lagi tuh, beranak lagi.
memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, terus bertambah jadi 5. Nah di kakakmu di tahun 2006 nggak 1 lagi dong, jadi 7 anakmu, begitu. Udah paham Oh, beda belum? pencatatan tahun pencatatan maksud Anda. Kitab Nehemia ditulis 420 atau 420 sampai 430 ya. Bilanglah 420. Dimulai ditulis 420 sebelum Betul. Masehi, ya. Nah, sedangkan Esra ditulis 460 Masehi. Ada selisih ya sekitar 20 tambah 60. 60 dikurang 20, 40 tahun. Nah, selama 40 tahun itu Ara ini kan beranak cucu. Makanya bertambah keturunannya. Makanya ditulislah total semua keturunannya Ustadz. Totalnya di tahun 460 sebelum Masehi ya 775. Artinya dia mempunyai anak lagi semakin banyak anaknya. Ditulis semua, dicatat. Itu jawabannya Ustadz. Keren kan firman Baik. Tuhan? Wow, haleluya. Oke. Nah, Ustadz, Terus? justru mohon maaf, di kitab siapa sebenarnya yang ada kontradiksi? Ustadz kan beriman kepada landasan imanmu kan hadis dan Al-Quran. Al-Quran, betul. Nah, ini kan sudah dapat jawaban tadi kan? Tidak ada yang bertentangan di situ ya. Oke. Nggak, saya kan hanya bertanya itu. Iya, iya. Kalau membantah enggak saya. Iya, iya. Oke, baik Ustadz. Terus? Ya, nggak apa-apa. Artinya sudah dapat jawaban semua ya. Keren ya, nggak ada yang bertentangan ya. Nah, Ustadz, mohon maaf, saya mau bertanya ya. Kitab siapa sebenarnya yang yang kontradiksi? Mohon maaf ini Ustadz. Bentar dulu, mana dia? Beda tahun kan katanya. Belum paham juga Ustadz. Apa sekali lagi saya jelaskan lagi? Ya kata Mbak Mikana kan beda tahun pencatatan gitu. Itu Iya. udah masuk akal kalau seperti itu. Iya, memang udah pas kan? Karena di Nehemia, Nehemia Jadi kan kan kita menulis. jadi kan kita nggak perlu heran lagi gitu. Kenapa jadi berbeda Nehemia dengan Ezra? Iya, karena Nehemia menulis 420 sebelum Masehi. Anak-anaknya Ara di situ masih 675 keturunannya. Ya, makanya nggak ada masalah itu. Iya. Kemudian 40 tahun kemudian tentu saja keturunan Ara semakin bertambah. Makanya di zamannya Esra total semua keturunannya dicatat 775 gitu. Boleh, silakan. Iya. Ya, penjelasannya Oke. saya terima. Saya kan Baik, cuma baik. nanya gitu. Iya, mohon maaf ini Ustadz karena belum ada ini yang bisa jawab. Selama ini juga saya penasaran, ya. Karena yang saya tahu landasan iman kalian kan hadis dan Al-Qur'an. Quran. Nah, di Al-Araf 54 Allah menciptakan dalam 6 masa. Nah, terus di hadis Sahih Muslim nomor 4997 di situ Nabi saudara berkata penciptaan itu selama 7 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi totalnya ada 7 hari. Hadis Nah, apa? yang mana yang benar? Hadis apa? Hadis Sahih Muslim nomor 4997. Hadis Sahih Muslim nomor 4997. 4997. Iya. Bentar. Saya buka hadisnya. Bentar ya. Ayo teman-teman jangan lupa bantu di like, comment, subscribe dan di share ya channel Ya, Mimbar kenapa? Berdiskusi Global ini. Hadis riwayat Muslim ya 4997, panjang sih hadisnya itu ya. Iya. Telah menceritakan kepadaku surat, langsung saja ya. Lalu beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla menjadikan tanah pada hari Sabtu, menciptakan gunung pada hari Ahad, menciptakan pohon pada hari Senin, menciptakan bahan-bahan mineral pada hari Selasa, menciptakan cahaya pada hari Rabu, menebarkan binatang pada hari Kamis, dan menciptakan Adam alaihi salam pada hari Jumat setelah asar. Merupakan penciptaan yang paling akhir, saat-saat terakhir di hari Jumat, asar hingga malam. Ibrahim berkata setelah menceritakan kepada kami, udah itu aja isi hadisnya. Kalau dihitungkan di situ ada hari Ahad, Oh, masalah Senin, penciptaan.
Bukan. Selasa, Ini kalau dibalikin mencret Rabu, nih. Kamis, Jumat, Sabtu, ada 7 hari. Iya. Nah, di sini 7 hari penciptaan. Sedangkan Ya. di Al-A'raf 54 Allah menciptakan langit dan bumi 6 masa. Nah, yang mana yang benar Ustadz? Apa yang di hadis apa di Al-Qur'an? Hari itu bukan masa, Mbak Mikana. Nah, itu dia. Nih, Satu masa kalau menurut umat terjemahan kalau yang kayak gitu ya, sekarang nggak ngerti. 10 tahun. Hari itu bukan masa. Kalau masa ya itu menurut perhitungan Tuhan. Coba buka Quran surah As-Sajdah ya. Apa itu masa? Ya. As-Sajdah nih saya bukakan. Yudabbirul amra minas sama. Nih. Bentar ya. Mana? Tuh. Coba kita lihat. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Mohon maaf Dia Ustadz, pas saja ada ayat berapa? Ayat 5. Dia mengatur segala urusan langit dan bumi, kemudian itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi hari itu bukan masa. Jadi nggak nyambung kamu ini apa ya? Menanyakan ke hadis itu. Hadis itu hari, yang dijelaskan hari, bukan masa. Langsung. Sebentar ya, terpukul. saya lihat dulu ya. As-Sajdah itu surah berapa Nih, Ustadz? susah kalau sama umat terjemahan kayak gini 32, ya. surah 32. Mm-mm. Surah Masa itu 32. waktu. Masa itu waktu. Kalau hari ya hari. Berarti kan satu masa itu 1000 tahun ya Ustadz? Iya, satu hari kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Menurut perhitungan manusia satu Allah hari. yang menciptakan langit dan bumi dan 1000 apa yang ada tahun. di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di itu ayat 4 ya. Terus dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun. Oke, satu hari itu 1000 tahun. Iya. Jadi Satu hari dengan masa itu beda. Ya, yang mengatakan sama siapa kan berbeda Ustaz. Tadi Itu bilang jawabannya. pertanyaan Kenapa pertama malah gitu. harinya Di sini 6 Hari masa, di pertama, situ hari kedua, hari ketujuh. 7 Anda hari. itu menghitung hari Nah, atau menghitung masa? mulai pemain sulapnya main. Kan gitu. Gak nyambung pertanyaanmu. Nah, pemain sulap kayak gitu tuh. Malu kan? Malu dong. Masa Biar kamu Nah, enggak? kan gini, Kan gitu. yang saya Nangis tanya dulu, Ustaz, nangis, mohon nangis, maaf. nangis. Kan Nangis. di Al-A'raf 54 itu dalam 6 masa. 6 masa. Ya. 6 masa. Nah, sedangkan satu masa itu 1000 tahun. 1000 tahun. Nah, di hadis Sahih Muslim 4997 7 Itu hari berbicara Ustaz. hari. Iya 7 hari. Bukan masa kan? Anda Iya, mau hitung makanya masa atau mana yang hari? benar? Makanya mana yang benar 6 masa atau 7 hari? Yang mana yang benar? Jadi kalaunya 6 masa ya 6 masa di sisi Allah 1000 tahun satu masa ya satu hari 1000 tahun dalam masanya Allah perhitungan manusia 1000 tahun. Nah dalam 1000 tahun itu hari itu ada 7 yang kita kenal. Udah nggak ada masalah dengan itu karena nggak cocok Anda mau menabrakkan masa dengan hari gitu. Kayaknya Ustadz ini nggak ngerti loh. Apanya? Dia yang nggak ngerti pertanyaannya aja salah. Parah sih Mika. Yang mana yang benar justru itu di dalam Quran Al-A'raf 54 Dua-duanya kan- benar. Hari itu ada 7, benar. Allah menciptakan langit dan bumi ini 6 masa. 6 masa. Benar juga. 6 masa kan 6000 tahun. Karena satu masa 1000 6 tahun. masa. Nah, dalam perhitungan tahun ada berapa hari? Loh, oke, satu hari 1000 tahun. Nah, kalau di Iya. menurut hadis Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim nomor 499, kan satu hari kan 1000 tahun. Ya. Artinya satu masa. Ya. Nah, di sini ada 7 hari. Kalau 7 hari berarti 7 masa, jadi 7000 tahun dong. Gimana Itu sih, hitungan Ustaz? dunia kan? Itu kan hitungan dunia.
Udahlah Ustaz, Jadi kalau jangan- nggak mampu jawab nggak apa-apa. nggak dibahas. jangan anda samakan masa dengan hari gitu. Nggak nyambung. Bertanya aja udah salah, nggak nyambung. Loh, yang menyamakan masa sama hari kan tidak ada Ustaz. Justru saya sangat Nggak ada. Anda paham membawa kalau Quran hari surah dengan masa Al-A'raf. berbeda, jumlah harinya, Al-A'raf kan gitu. waktunya. Nah gini, Anda kan menanyakan Quran surah Al-A'raf. Allah menciptakan langit dan bumi 6 masa. Ya betul 6 masa. Di dalam satu hari ya satu hari kadarnya 1000 tahun menurut perhitunganmu. Satu hari dari Allah itu 1000 tahun manusia. Nah perhitungan manusia setiap harinya itu ada berapa dalam hari-hari penanggalan manusia? Maka Coba Ustaz wajar berhitung. hadis mengatakan ya hari pertama Allah menciptakan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, ada 7 hari manusia memang. Ada 7 hari toh. Nah, Nah, bukan sedangkan masanya, bukan hari Allah, bukan hari Allah, bukan 6 masa tadi, bukan. Coba Ustadz hitung dulu, apakah sama masanya, waktunya di hadis Muslim nomor 4997 dengan Al-Araf 54? Ada masa dengan 7 hari. Ya, makanya beda. Terus yang mana yang benar? Masalahnya Anda salah alamat nanyanya. Kalau Anda menanyakan masa, ya, kalau menanyakan masa itu berarti perhitungan Tuhan. Kalau Anda menanyakan hari itu perhitungan manusia. Iya, oke lah. Menurut perhitungan manusia, ya kan? Tadi di sisi Tuhanmu itu 1 hari 1000 tahun toh. Ya. Nah, kalau kita menghitung di hadis Muslim nomor 4997 itu kan ada 7 hari. Nah, hari Betul. pertama itu 1000 Hari tahun. betul nggak? Hari manusia betul nggak ada 7? Iya, ada 7 hari. Ya toh. udah, betul. Sedangkan kalau dihitung di sini ya, satu harinya Tuhanmu itu kan 1000 tahun manusia kan? Ya. Nah, sedangkan di sini ada 7 hari, berarti ada 7000 tahun dong. Kalau Apanya dihitung 7.000 menurut tahun? makanya udah aku bilang Ustadz, udah kelang kalau nggak bisa nyambung. Lah, kamu kebingungan sendiri gitu loh. Bukan aku kebingungan. Dia Coba kamu kelimpungan hitung. sendiri, mau bertanya aja dia bingung loh. Si Mikana ini mau bertanya aja bingung. Tapi playing victim, sok-sokan menyalahkan Ustadz Yusuf. Kocak Mikana ini. Dari masanya Allah. Gak nyambung, memang gak nyambung. Oke, Bertanya aja kalau dia di bingung, Al-Araf tapi 54 playing itu, victim. kan Aduh ngaco nih Allah orang. mau menciptakan itu dalam 6 masa. 6 masa. Nah, Iya. 6 masa itu waktunya berapa tahun? Di dalam perhitungan Tuhan tidak ada tahun. Di dalam perhitungan manusia yang ada tahun. Oke, ya udah itu berapa tahun? Nggak bisa. Masa ya masa. Perhitungan dia. Ini bertanya ini Ya satu masa Kocak berapa ya. tahun Ustaz? dia berusaha untuk mencari kesalahan di Ini Al-Quran tapi nggak kalau nemu. kita lihat yudabbirul amra minas samai ilal ardi tsumma yaruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'uddun. Satu hari ya yang kadar lamanya adalah 1000 tahun dalam hitungan Itu nggak ada manusia. hubungannya hitungan Iya. Satu harinya Allah Tuhanmu itu 1000 dengan tahun hitungan manusia. manusia tentang penciptaan nggak ada hubungannya itu. Kalau di hadis sahih Muslim nomor 4997 ini, itu satu harinya manusia atau satu harinya Tuhanmu? Satu harinya manusia lah. Oke, satu hari Nah, manusia. itu Artinya di benar. sini adanya 7 hari. Iya, manusia kan ada punya 7 hari. Nah, ya itu udah, dia. betul aja itu hadisnya. Lah. Kenapa? Aneh nih Bingung orang kamu. ini. Bertanya aja udah kebingungan loh, bertanya aja kebingungan loh. Udah kejawab kan manusia punya 7 hari. Makanya Iya. hadis itu menjelaskan kan hadis itu kan adalah qaulnya Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad pun mengetahui hari itu ada 7. Makanya di Al-Araf 54 Allah menciptakan langit dan bumi Masalah ada masa. ini aja dibingungkan Nah, sama masa mereka kenapa ya. di hadis Gila, Sahih ya. Muslim nomor Benar-benar. Udah tertutup 4997 itu mata 7 hatinya hari ya. dari Ahad sampai Sabtu. Lalu Iya, yang mana yang memang benar? beda. Justru gini Beda. Ustadz, kalau Ustadz membawa Quran surah 32 ayat 5 bahwa satu hari di sisi Tuhan ada 1000 tahun menurut perhitungan kita. Lalu yang mana yang benar Ustadz? 50.000 apa 1000? Karena saya baca di Quran, coba baca dulu Quran surah 70 ayat 4. Apa? Di situ satu hari di sisi Tuhanmu 50.000 tahun. Lalu yang mana lagi yang benar ini Ustadz? Bukankah itu kontradiksi? Yang satu mengatakan 1000 tahun, yang satu lagi 50.000 tahun. Makanya nggak usah kita pasal lagi yang di hadis ini. Surah Karena Ustadz berapa? udah mulai bingung. Surah berapa?
Quran surah 70 ayat 4. 70 ayat 4. Ya. Ya itu kadar hitungan dari malaikat, bukan Coba manusia. baca dulu. Nih, kamu mau hitungnya malaikat beda lagi. Kadar hitungan malaikat dengan manusia beda. Gimana sih? Ya baca dulu lah Ustadz. Nih ya, teman-teman. Tarujul, nih mana. Kayak buka kamera dulu. Sabar. Nih ya, tarujul malaikatu waruh. Ya ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Malaikat dan Jibril naik. Ini perhitungan malaikat, bukan perhitungan manusia. Ustadz, para malaikat dan Jibril naik kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Iya, Perhitungan malaikat. Oh, perhitungan malaikat Aduh. itu lebih lama ya dibanding manusia ya? Iya, beda perhitungan. Bertanya aja udah, aduh, ingin Sehari katanya benar-benar naik berusaha kepada ya, Tuhannya. ingin mencari kesalahan Islam ya. 50.000 tahun. Begitu pula di Quran surah 35. Memang berat ini dijawab ini. Ya bukan berat dijawab, yang bertanya aja yang berat, nggak ngerti. Jawabannya perhitungan manusia, perhitungan malaikat. Ya memang nggak sama Perhitungan Ustaz. Tuhan beda. Ada perbedaan kan di situ. Beda. Ya iya, emang beda. Sudah tuh ya, saya jawab. Boleh saya bertanya lagi? Kita tanya jawab aja. Nggak perlu ngotot gitu ya. Iya. Oke. Tadi kan saya Bani Arah nggak ngotot juga. Ini nggak ngotot juga Lah saya. karena memang Biar jawaban kita saya dapat ilmu. benar, nggak ada yang bertentangan di situ. Lah ini kan Baik. Ustadz kan mulai ini ya kan memang begini ya Bisa udahlah. ya, Langsung playing juga, victim nggak ya. usah kita bahas, Kristen-Kristen kasihan juga. ini pandai banget playing victim. Udah terjawab gitu. Mau muter kemana lagi kamu? Sabar. Saya mau tanya nih Mbak Mikana ya. Yuk sambil di like, comment, subscribe dan di share ya channel MBG ini biar channel ini berkembang ke depannya teman-teman ya. Terima kasih banyak yang sudah like, comment, subscribe dan share. Parah ini Mikana ini nih, sok-sokan nih. Mbak Mikana, saya mau tanya, pengertian Yahweh dengan Tuhan beda? Oh ya, Tuhan itu gelar, jabatan, sebutan atau yang disembah. Coba lihat dulu lah di KBBI arti Tuhan apa. Nah kalau Yahweh itu proper name, nama diri. Oh, nama diri. Iya, di mana Jadi beda Yesaya gitu ya? ya. Yesaya 42 ayat 8 di sini Ustadz. Baik, Saya tunjukkan 2 ayat dulu ya Ustadz ya. boleh. Saya mau tanya itu, nggak ngerti saya. Masalahnya Yahweh dengan Tuhan itu apa sama atau beda gitu? Karena kan Anda pakai ILT 3 kan? Iya. Nah, Beda kita cari tahu terjemahan dulu dengan arti kata Tuhan ya. LAI. Arti kata Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Itulah pengertian Tuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan itu memang betul ya. Sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Jadi itu adalah sebutan, gelar, jabatan, bukan proper name. Nah sedangkan Yahweh itu adalah proper name, nama diri dari sang pencipta, Oke. sang juru itu selamat. Pemahamanmu kayak gitu, kan gitu. Ya, Saya mau jadi, nanya aja, apakah kamu menyamakan atau beda gitu? Sebentar, tidak. Di sini kan Keluaran 3:15. Ketika Nabi Musa bertanya di Gunung Horeb kepada Tuhan, siapakah namamu? Di ayat 13, ayat 14-15, Elohim berfirman, akulah yang ada dan yang ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku ada telah mengutus aku kepadamu. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Jadi di sini ada proper name Ustadz.
Elohim itu namanya siapa? Yahweh. Itulah namanya untuk selama-lamanya. Jadi itu adalah nama Oke. dari Sang Pencipta, Sang Juru Selamat, Maha Perkasa, Maha Kuasa. Begitu, Ustaz. Bukan itu pertanyaan saya yang sebenarnya. Saya hanya pengen tahu Anda itu menyamakan Yahweh atau Tuhan dengan Yahweh itu sama atau tidak. Baik, kalau seperti itu jawaban Anda. Ya, Mbak Mikana, next pertanyaan boleh nih ya. Saya mau bertanya sesuatu lagi. Ya, coba Anda buka di 2 Tawarik. Ini kemarin saya nggak kejawab juga gitu loh. Nih. Bentar ya. Sebutkan aja dalilnya. Ini 2 ya. Tawarik. Saya pakai ILT 3. 2 Ya, 2 Tawarik Tawarik 21 nomor 20 ya. Iya. Nah nih. Dia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja. Ini tentang Raja Yoram ya. Iya. Dan dia memerintah 8 tahun lamanya di Yerusalem. Jadi 32 tambah 8 sama dengan 40 ya. 32 tambah 8. Jadi ia pergi tanpa diratapi dan mereka menguburkannya. Raja Yoram tadi meninggal pada usia 40 tahun ya di kota Daud. Nah, habis itu ke dua-duanya selanjutnya ya, 2 Tawarik 22. Nah, di sini Mbak Mikana di ayat 2 ya. Ini anak Yoram, Ahasia, berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja. Anak ada bapaknya. Gitu. Oke, bentar ya. Anak lebih tua dari juga bapaknya. saya. Ya. Kocak nih. Ini kan saya. ayahnya Tapi tadi? kalau mereka 2 Tawarik. pasti jawabannya itu enggak kontradiksi, itu 2 benar. Tawarik 21 ya. Iya, ayat 20 Dua- versus 2 Tawarik Ya. 21. 2 Tawarik 21 nomor 20 versus 2 Tawarik 22 nomor 2. Yang mana sih? 2 Tawarik 20 dulu apa gimana? Nih, coba perhatikan Mbak Mikana di sini nih. Nih. Di layar Bukan saya. giliran ditanya blow on Iya, malah iya. ketawa-ketawa. 2 Tawarik Itu ketawa 21. itu menandakan ketidaktahuannya, Ayat 20. teman-teman. Iya, dengan Oke. Dengan 2 Tawarik 22. nomor berapa? Selanjutnya nomor 2. Nah, tadi orang tuanya meninggal pada usia 40 tahun. Yoram itu kan 32 tahun dia berumur 32 tahun. Habis itu dia memerintah di Yerusalem selama 8 tahun. Nah, jadi Yoram meninggal di umur 40 tahun. Digantikan anaknya. Anaknya ketika menjadi raja, kok kenapa umurnya 42? Lebih tua anaknya gitu loh daripada ayahnya. Nah, ini mau Oke. Iya. diklitin kemana nih pemain sulap ini nih? Oke, jadi iya. Masa ada ini? Ada Iya, seorang iya. anak lebih Iya, tua dari bapaknya. Masa anak saya aja lebih tua dari saya? Pasti Mustahil jawab, lah. oh itu jawabannya Kayak pasti, gitu. oh itu anak tiri. Iya. 2 Tawarik 21 ayat 20. Dia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan dia memerintah 8 tahun lamanya di Yerusalem. Ia pergi tanpa diratapi dan mereka menguburkannya di kota Daud tetapi tidak dalam pekuburan raja. Nah, dan penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia anaknya yang bungsu menjadi raja menggantikan dia karena semua anaknya yang lebih tua telah dibumbun oleh gerombolan yang datang ke perkemahan bersama-sama orang-orang Arab untuk berperang. Dan Ahazia anak Yoram raja Yehuda menjadi raja. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan selama-lamanya dia memerintah di Yerusalem. Nah, ini bentar. Dia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan dia kan? memerintah 8 tahun lamanya di Yerusalem. Bingung kan? 40. Ketawa lagi dong. Kayak Ini kan tadi ketawa ayahnya lagi. berumur 32 tahun. 32. Ya maksudnya gini loh Ustaz. Mulai Si- sulap.
Sulap apa nih, sulap. si ayahnya ini waktu dia menjadi raja itu umurnya 32 2 tahun. tahun, Memerintahnya 8 Nah. tahun. 8 tahun. 40 Berarti Iya kan? di umur 40 ayahnya meninggal. mati. Hah? Nah, digantikan anaknya kan? Aha. Dan penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia anaknya yang bungsu Nah, menjadi lalu kan raja, itu. menggantikan dia karena semua anaknya lebih tua telah dibumbun oleh gerombolan yang datang ke perkemahan bersama-sama orang-orang Arab untuk berperang, dan Ahazia anak Yoram raja Yehuda menjadi raja, ya kan? Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan tahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Anaknya ia adalah 42 Atalia. umurnya. Dan oke, jadi gini, kalau di sini ya, bentar. Mungkin ada kekosongan waktu Wih, sehingga kekosongan ya waktu. Ketawa dulu dong. Ahazia itu berumur 42 tahun dia menjadi raja. Kemudian bisa merujuk Kekosongan kepada waktu. Iya, ya kan Di anaknya mana? diangkat menjadi Datanya di mana kosong waktu? Di situ kan langsung tuh. Ya Itu kan pasti dia ada lah jeda berkelanjutan. waktu. Iya, ada jeda waktu kan, nggak langsung tiba-tiba hari itu diangkat toh. Gimana sih ini? Itu kan 1 Tawarik 21, ya 21 nomor Iya. 20. Habis itu lanjut penduduk lanjut ceritanya itu ke Tawarik 22-nya. Ketawa Lalu dalam penduduknya kebodohan kayak mengangkat gini nih. Asia langsung itu. Itu ketawa dalam kebodohan. Nggak ada kosong kerajaan, nggak ada. Iya kan bisa jadi seperti itu. Terus Itu kan juga, tafsir, itu kan hayalan dia aja ya. Gimana sih lu? Si Mikana ini tidak alkitabiah. Ngejawabnya ini bukan berdasarkan Ya bisa kitab, saja tapi umurnya 42 dia baru berdasarkan diangkat kemauan menjadi sendiri raja. itu jawabannya. Iya kan? Kocak ya. Dia di umur 42 diangkat menjadi Iya, raja. terus kalau umur Ah, 42 dia menjadi raja apa salahnya? nah kenapa bapaknya meninggal di umur 40? Iya kan emangnya ya kan memang di sini tertulis yang menggantikan ayahnya itu adalah anaknya, ya kan? Kan kita nggak tahu waktu itu jedanya berapa tahun. Kira-kira Gimana gitu. sih? Ya iyalah. Lah, Ya itu kira-kira saja. Ini sejarahnya jawaban gimana? kemauan sendiri, Ada bukan kekosongan alkitabiah kayak ini. gitu. Ya namanya juga kan dia di umurnya 42. Jadi maumu di umur berapa? Anak-anak gitu. Gini, yang saya tanyakan bukan Ya itu bukan masalah jawabannya umurnya sudah. berapa. Loh. Kalaunya orang tuanya Iya kan meninggal waktu di umur ayahnya 40 meninggal tahun. itu. Kocak. Biar Waktu kalian menilai ayahnya sendiri ya meninggal kan gimana kualitas nggak si mungkin Mikana langsung ini itu nih, langsung debater diangkat. Kristen Ya kan yang pasti sok ke ada Islam jeda Islaman. waktunya lagi ya kan? Dia Nah, diangkat siapa yang jadi raja. memerintah? Itu kan Yang itu nama kan siapa dan. pemerintah? Tuhan memerintah mereka. Tuh, dan penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia, langsung diangkat. Kan itu kan redaksi nggak ada di situ langsung diangkat. Lah, tuh penduduk Lola. Yerusalem dan penduduknya Yerusalem mengangkat Ahazia, anaknya yang bungsu, menjadi raja, menggantikan dia. Langsung diganti. Setelah dia Iya. wafat langsung diganti. Terus ya, Nggak ada kalau kekosongan kerajaan. ya oke. Kalau itu dari saya kemungkinan ada jeda waktu sehingga kemungkinan. umurnya 42 tahun dia diangkat Kemungkinan, menjadi raja. guys, Tapi kemungkinan. di sini saya lihat ada para teolog menafsir bahwa 42 tahun itu merujuk pada masa berdirinya dinasti atau keluarga Omri, Nah, kan yaitu mulai kerajaan ngeles ibu ya. Ahazia, Pesulap yakni namanya juga. Atalia. Bukan usia biologis Ahazia itu sendiri. Itu maksudnya. Kayak gimana sudah yang terjawab. betulnya? Loh. Ya udah ikuti aja dari para ilmuwan yang menafsir. Oh, jadi di mana ilmuwan yang 42 dipercaya sama tahun Mikana merujuk ilmuwan, pada isi masa kitab itu berdirinya salah. dinasti atau keluarga Omri. yaitu Jadi mereka ini kerajaan lebih ibu percaya ke Ahazia, ilmuwan. yakni Atalia. Jadi di situ bukan usia secara biologis Ahazia itu sendiri, tapi merujuk kepada dinasti yang ke-42 gitu. Dinasti ke-42. Ya, yang dipercaya berarti Iya, ilmuwan ya, Mungkin. kitabnya salah ya. Mungkin gitu ya, mungkin. Iya, karena beberapa teolog menafsir itu 42 tahun itu bukan merujuk kepada umurnya secara biologis, tetapi berdasarkan dinasti di dalam kekeluargaan itu. Udah itulah mulai kebongkar, dinasti kan? ke-42 gitu. Ya, Cacat logika ya. kalau pakai mungkin Mbak Mikana nggak ada seorang anak itu lebih tua daripada Beberapa bapaknya. penafsir saya bilang, ya beberapa penafsir ya berpendapat bahwa 42 tahun itu bukan merujuk kepada umurnya secara biologis, secara lahiriah, tapi merujuk kepada dinasti. Karena itu adalah dinasti ke-42 di Kok bisa kerajaan diplesetkan kayak gitu? di
Di mana dipelesetkan? Makanya Itu gini, dipelesetkan lebih itu bagus kamu namanya. baca aja dulu. Gimana Ya, sih? dinasti pertama Aduh, kedua, ketiga, keempat, botol, kan ketemu botol. ke-42 itu. Ya. Kenapa dipelesetkan 42 tahun Aduh Yusuf, dinasti itu kita sudah umur jawab. Ahasia. Sedangkan kamu aja Ini- tadi yang Nih. 6.000 Ahasia tahun, berumur ya, kamu bilang 42 itu sama tahun. dengan 7 hari. Di mana samanya? Kok dinasti sih? Kok dinasti sih? Iya. Loh, kan kita sudah jawab, kamu maunya apa? Ini bukan Beberapa dinasti, kenapa teolog diselewengkan? menafsir 42 Sejak kapan tahun di itu Israel ada bukan dinasti merujuk ya? kepada umur secara lahiriah, tapi dinasti, ya. Dinasti Oh, ke-42. kayak Cina ya. Begitu. Sejak kapan di Israel ada dinasti? Waduh. Di mana kerajaan Ah. ibu Ahazia yakni Atalia. Kok Tapi bisa sudah kayak dijawab ya gitu? Ustadz ya. Loh kok bisa kayak gitu? Tadi aja kamu walaupun nggak bisa jawab bingung, ya udahlah nggak usah kita pasangkan, kita bilang gitu. Jadi kamu mau pasang Ah, terus udah sampai ini. imani saja udah Jadi kalau kayak berlanjut. gitu. Anak lebih tua. Ya, anak Oh, lebih anak tua lebih daripada tua bapak daripada ya. Lucu bapaknya, ya. Imani Ini aja, seperti agama itu. lucu namanya. Ya. Kocak. Ya kita kan nggak tahu di zaman itu pada umur Haji 42 dia jadi raja. Terus juga itu kan bisa merujuk kepada dinasti ke-42 dari kerajaan Ibu Ahazia yakni Atalia. Ya udah imani aja dah. Imani aja. Membingungkan Imani dia tuh. Mereka lebih percaya ke ilmuwan Saya tidak guys bingung. daripada ke firman Tuhan. Saya bingung kenapa ada anak lebih tua daripada bapaknya. Justru kamulah yang harusnya bingung. Masa 6.000 tahun sama dengan 7 hari? Kata siapa yang bilang itu? Blow on. Itu udah nggak masuk akal Ustadz. Lah kalau ini kan kita sudah bilang, beberapa teolog menafsir itu merujuk kepada 42 ya tahun dinastinya Raja Omri ya, yaitu kerajaan Ibu Ahazia yakni Atalia. Jadi itu bukan merujuk kepada usia secara biologis atau lahiriah, tapi merujuk kepada dinasti ke-42. Begitu masuknya. Umur Ahasia Lebih jadi masuk akal jawaban saya dibanding jawaban kamu tentang agamamu. Masa 6.000 tahun sama dengan 7 hari? Umur Ahasia jadi dinasti teman-teman. Umur Ahasia jadi dinasti kata Mbak Mikana. Ketawa dalam kebloonan. Mikana. Kayak gimana? Umur Ahasia Ketawa diganti dalam jadi kebloonan dinasti. sih, Mikana. Udah Dinasti ke-42 dijawab katanya. Ustaz. Yang penting jawab aja dia mah, mau salah mau enggak bodo amat dia mah, yang penting jawab aja. Justru Nggak kamu ada yang nggak hukumnya masuk kalau akal. di Masa Kristen. 6.000 tahun kok bisa jadi 7 hari? Aduh, kalau hitung hari ya hari, tak masa ya masa, beda hari dengan masa. Kalau itu aneh itu. Anak lebih tua daripada bapaknya. Oh iya, ini Aneh dijawab itu. ya. Iya betul itu merujuk kepada dinasti teman-teman ya. Dinasti ke-42. Karena di 2 Raja-Raja 8 ayat 25 sampai 26 ya, kalau secara biologis umurnya baru 22 tahun baru beliau memerintah. Ini dia. Wow, haleluya, selalu ada jawaban. Ya itu udah betul merujuk kepada dinasti ke-42 dari kerajaan Omri ya. Kerajaan Omri itu kerajaan diam dulu Ustadz, jangan ngomong dulu. Aku nggak ada ngomong, aku ketawa melihat kamu mengubah umur menjadi dinasti gitu loh. Ya, kalau saya tadi kan ketawa aja. iya kan Ustadz tadi waktu 7 hari dengan 6.000 tahun. Apa di situ? Ya memang beda kan katanya. Memang beda. Kontradiksi. Oke, ini ya. Oke, Ustadz, bentar. Tadi kalau itu bisa saja umurnya 42. Mohon maaf aku berasumsi ya. Mohon maaf ya Bapak Yahweh. Mohon maaf tadi aku berasumsi. Nah, ini jawabannya teman-teman. Memang betul itu tafsiran para teolog itu merujuk kepada Dinasti. 42 tahun dinasti ya, kerajaan Omri. Tetapi Ahazia itu memerintah di umur 22 tahun. Ini jawabannya 2 Raja-Raja 8 ayat 25 sampai 26. Oke. 2 Raja-Raja 8 ayat 25 sampai 26. Ini dia. Pada tahun ke-12 zaman Yoram, anak Ahab, Raja Israel, Ahazia, anak Yoram, Raja Yehuda mulai memerintah. Ahazia berumur 22 tahun pada waktu ia mulai memerintah. Berarti salah haleluya. tulis yang tadi itu ya. Bukan.
Berarti salah tulis yang tawarik tadi. Bukan, gitu. bukan. Sabar. Beda lagi. Udah mulai panik. Jangan panik Bang Yusuf. Justru dia yang panik. Gimana sih, gila aja nih playing victim terus dari tadi nih Mikana ini nih. Dia yang panik loh. Ini udah beda lagi nih. Para teolog menafsir itu yang tadi di 2 Tawarik 22 Dia ayat lebih 2, lebih percaya itu ke para merujuk teolog ya, kepada keilmuan ya dinasti, daripada firman ya. Tuhan. Dinasti ke-42 kerajaan Omri, kerajaan Ibu Hajia yakni Atalia. Jadi itu bukan secara biologis. Cuman dijelaskan di 2 Raja-Raja 8. Nah, umur Ahazia itu menjadi raja itu 22 tahun. Ini beda lagi. Haleluya, sungguh dahsyat firman Tuhan. Dahsyat ya dalam Jadi perbedaan. 2 tahun tadi salah tulis. Bukan salah tulis, Ini itu merujuk Tuhannya kepada dahsyat dinasti tapi keluarga beda. Omri. Ini umurnya jauh. Jangan balik lagi ditunjukkan Ustadz ini udah mulai nih. Jangan mulai. Padahal Ini tadi parah, ini mau parah ini. apa namanya? Ini parah ini. Masa Mbak Mikana merujuk ke dinasti, di sini salah tulis kah? Tidak, itu merujuk kepada dinasti. Ahazia berumur. Ya. Itu 42 merujuk kepada tahun. dinasti keluarga Omri. Jadi kan semua dijelasin secara lengkap. Itulah buktinya kalau kita suci ini saling berkaitan. Iya, menuju Berarti salah tulis. jabatan, betul. Salah tulis nih. Ahazia Ustaz, berumur kalau kamu 42 tahun nih. berpolemik, saya ini pasang kamu untuk jawab di mana nyambungnya 6.000 tahun 6 masa dengan anak Bukan 7 mulai hari. kan terguncang kan, mulai terguncang. Balik lagi ke awal terguncang. Karena semua jawaban dari kitab suci ini dahsyat, perfect. Mulai kamu mencari alasan. Jadi yang mana yang betul ini 42 atau 22 Mbak Mikana? Semua Berarti yang betul. Semua betul. Berarti yang dua-dua. Semua betul. Ya, berarti yang 22 betulnya. Ini 22 nih gitu, jadi kalau ya. diskusi Ya, kan dengan dijawab pesulap di dua kayak gini nih. Raja 8 ayat Kalau 25. diskusi dengan Berarti ini salah pesulap. tulis ya. Kalau itu tentang ya merujuk Salah pada tulis masa ini. berdirinya, merujuk kepada berdirinya dinasti keluarga Omri, ya. 42 tahun. Di situ merujuk kepada kerajaan Ibu Hajia yakni Atalia itu masa berdirinya dinastinya itu adalah 42 tahun Kan? gitu. Itu jadi lari ke Aduh. umur Jawab ya, kerajaan. Ustaz, jangan berpolemik lagi. Itu umur anak loh Lagi itu. pertanyaan Kok jadi Ustaz lari yang ke umur lain? kerajaan nih? Ada? Boleh, silakan. boleh lagi? Boleh. Oh, kalau saya disuruh nanya saya tanya terus kau. Iya, boleh Ustaz. Kalau saya kan kasihan lihat Ustaz kalau nanya tentang kita nggak bisa jawab. Mulai playing victim. Enggak. Kalau dia jawabannya seenaknya, suka-suka dia. Yang penting ngejawab aja. Ini Alkitab. Walaupun jawabannya itu blow on ya, salah-salah ya, yang penting ini ngejawab Mbak aja Mikana Mikana ini. ya. Ntar. Ya, saya buka dulu. Coba Anda buka. Ya, jangan lupa bantu like, Matius komen, 27. subscribe, dan di-share ya teman-teman channel MBG ini ya. Mimbar berdiskusi Ya, saya catat dulu global. Matai berapa? Matius 27 Mm-mm. nomor 52 sampai 53. Mm-mm. Nah, kita Ya, baca udah. ya. Ya, silakan. Ya. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak tubuh orang-orang kudus Kudus bangkit. yang sudah meninggal dibangkitkan. Dibangkitkan. Oke. Dan setelah keluar dari kuburan sesudah kebangkitannya, mereka masuk ke dalam kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini sejarahnya mana? Di mana kuburannya? Sudah. Ya, itu Dan yang saya setelah tanya. keluar dari kuburannya sudah kebangkitannya, mereka masuk ke dalam kota kudus. Ya udah nggak ada lagi kuburannya, kan sudah bangkit Ustaz. Cuman ini Ustaz ini. Sejarahnya mana? Ini kocak ini. Oh, oh. sejarahnya. Bener-bener parah Mikana ya. Kelihatan Masa ada botolnya nggak kelihatan ya. jalan Ya ke kota? ampun. Loh, jalan-jalan ke kota mereka itu sudah dibawa ke surga. Wis. Lah, Dibawa Ini ke kan surga. dia jalan tuh kebangkitannya mereka masuk ke dalam kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini menggemparkan Mbak Mikana. Iya betul. Yesus masih tahu Mana- membangkitkan umatnya. Mana sejarahnya? Kok sejarahnya kan kuburannya sudah nggak ada, sudah bangkit mereka. Kuburannya nggak ada. Kan sudah bangkit Ustaz. Masa kamu mau Berapa- cari lagi kuburannya mereka sudah bangkit? Berapa orang yang bangkit? Terus siapa yang mencatatkan Wah, sejarah berapa ini? orang yang ya Rasul Matai lah. Rasul Matai di situ. Hah? Rasul Matai.
Matius. Lah, kok bingung Ustaz? Iya, bingung saya. Ini Sejarahnya bener-bener mana agama ini? kocak ini. Ada zombie kudus jalan gitu. Bukan zombie. Masa zombie, orang yang bangkit dari kematian itu zombie? Masa zombie? Di agamamu ada kebangkitan Gini. nggak? Ustadz, di agamamu ada kebangkitan nggak? Ada Kebangkitan percaya nanti. Oh, jadi nanti yang Nanti bangkit di itu hari zombie. kiamat. Zombie. Nanti di hari kiamat. Iya, nanti di hari kiamat yang bangkit itu zombie. Belum tahu kita seperti apa. Standar ganda nih. Belum tahu. Jadi di hari kiamat. Oh, belum tahu. Loh, Belum tahu kita jangan dibangkitkan standar seperti ganda apa. dong Ustadz. Di agamamu itu kan juga belum terjadi. mengimani ada kebangkitan. Iya, kalau terjadi nanti jadi yang bangkit itu zombie. Nah, Kena doh. kita Kena kan loh, nggak tahu bagaimana membangkitkan. Kenapa kamu nggak tahu? Emang Tuhanmu nggak bisa membangkitkan? Belum terjadi itu. Ah, Nggak bisa berasumsi kita. iya. Artinya kamu nggak tahu gimana caranya Tuhan ini membangkitkannya. yang udah terjadi aja. Emangnya yang Tuhanmu udah nggak pernah terjadi. membangkitkan orang mati, Ustaz? Ini yang udah terjadi aja. Tuhanmu udah pernah membangkitkan orang mati nggak, Ustaz? Ngapain? Bingung. Membangkitkan orang mati. Bingung apanya? Kamu yang kebingungan ini masalahnya. Sejarahnya nggak ada. Lah, Kuburannya sudah nggak ada lagi, Ustaz. Itu kan 2000 tahun yang lalu. oh. Lah. Terus Kalau ditanya lagi tentang Isa nanti nggak bisa jawab. di mana sejarawan mencatatkan ada orang ya bangkit dari kubur, jalan-jalan ke kota, jalan-jalan ke kota Kudus, ke Palestina tuh kemana, ke Yerusalem tuh kemana? Nggak ada ke Palestina. Ini ke kota Kudus nih di mana? Jawa Tengah. Ke kota Kudus itu, iya memang di Yerusalem. Setelah itu mereka dibawa ke surga, Ustaz. Udah dibawa ke surga, Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Mereka sudah dibawa ke tempat tinggi. Nah, udah mulai bingung si Ustaz ini. Aduh. Bingung saya, nggak ada sejarahnya ini. Karena Tuhannya nggak pernah membangkitkan orang mati, makanya Ustaz bingung. Jadi nanti di hari kiamat itu, jadi yang bangkit itu zombie. Ya kan saya nggak tahu. Iya, Salah ya terus teman-teman, mulu. Kudus, kota Kalau Kudus si Jawa Yusuf ini Tengah kalau berarti. diskusi nggak pernah menang, selalu ini. Bukan nggak pernah menang. Kamu terlalu paniknya sehingga apa ngibul gitu, nggak ada sejarah. Ini pemikiran blow on ya. Tuhan itu Kenapa harus ketawa? membangkitkan Ada orang yang rasul sudah loh yang mati mau sebelum konfirmasi loh. waktunya Ya. tiba. Kan Ada blow dua on. rasul yang mengkonfirmasi loh, Rasul Matai dengan Rasul Rabi Saudi. Itu Mbak Mikana, kalau Nah, sedangkan orang dalam ya, kitab dari Al-Fatihah sampai Anas itu hanya perkataan dari satu nabi loh. Kok bisa kamu percaya hanya satu orang loh yang berkata? Lah ini ada dua yang mengkonfirmasi, Rabi Saul sama Rasul Matai. Mereka yang dibangkitkan Yesus Hamasiah itu sudah dibawa ke surga. Oh, haleluya. Efesus Ya, 4 tapi ayat bukan 8 sampai hasil 10. dari firman pasti Tuhan, itu ada hasil dari catatan penyelidikan. sejarawan bahwa ya di zaman dulu ada manusia bangkit berapa orang, kan pasti ada sejarahnya. Dia jalan kemana, ke kota apa gitu. Loh, emang sejarah tentang Nabi Isa dalam kitabmu ada? Lah. Bingung lah. Apanya? Ada sejarahnya. Kalau Al-Quran itu bukan semuanya di Al-Quran itu bukan buku Diceritakan tentang sejarah sejarah ya. Nabi Beda Isa dengan Al-Masih. Bible itu Jangankan buku tentang sejarah. pernah disalib diserupakan, disalib tapi Buku diserupakan. hasil penelitian Kerusakan dari itu, para tolong Ustadz satu saja data ilmuwan. dari kitabnya orang Israel. Karena di Quran surat 3 ayat 49, Isa Al-Masih diutus ke Bani Israel. Ya, dia rasulnya orang Israel. Artinya dia rasulnya orang Israel, nabinya orang Israel, bukan nabinya orang Arab. Loh, Ya, siapa yang Kalau memang emang diutus untuk Bani Israel kok? memang. Kalau memang ada data sejarah tentang Emang blow on ya. Isa Al-Masih, Benar-benar beliau parah. tokoh nyata, tolong tunjukkan satu data saja di dalam kitabnya orang Israel pernah punya nabi Loh, kok rasul bernama jadi nanya Isa ke Israel? Al-Masih Ya, tanyanya ke yang Israel diutus dong, oleh jangan ke sesembahan Islam. penduduk negeri Mekah yang bernama Allah. Silakan tunjukkan karena orang Tanyanya ke Israel dong, jangan ke Islam. Oke, baik. Jadi maksud Anda di sejarah Yahudi gitu. Yahudi Tanyanya ke tidak orang mengakui Nabi Isa. Oh Tuhan, Emang justru belum, itulah makanya Nabi benar-benar. Isa siapa? Orang Yahudi saja tidak mengakui. Yahudi tidak Emang Yahudi tidak mengakui Nabi Isa. mengakui Nabi Isa Emang. atau Yesus enggak diakui. Enggak diakui Yesus Saya nggak juga. tanya Yesus, Isa Nah, kan Al-Masih, kira bos. masuk ke Ustaz, situ dia Isa masuk Al-Masih yang saya mencret tanya, itu. bukan Yesus. Ya, Kalau iya, betul terus? Nabi Isa Al-Masihmu itu tokoh nyata, ada Ada bab-
Nah ini ya teman-teman ya, si Mikana ini kocak dia ini ya. Dia bertanya tentang Nabi Isa ada nggak sejarahnya di Yahudi. Ya tanyanya ke Yahudi, tanyanya harusnya. Nah kalau dibalikin, diterima nggak Nabi Isa atau Yesus itu di Yahudi? Ya nggak diterima. Tuhannya aja di Yahudi nggak diterima, sama. Tuhannya nggak diterima ya di Yahudi loh. Kan kocak sih Mikana ini pertanyaan-pertanyaan blunder sebenarnya ya. Kalau misalkan emang ini debatnya debat debat terbuka gitu, ini bisa mencret ini dia. Bisa mencret dengan pertanyaannya sendiri. Karena apa? Karena sama-sama loh, itu satu sosok yang sama antara Nabi Isa dengan Yesus itu. Kalau Nabi Isa tidak diterima oleh kalangan Bani Yahudi, Yesus aja yang dituhankan oleh dia nggak diterima oleh Bani Yahudi. Nggak diterima. Nah mereka terus-terusan merujuk ke sejarah gitu kan. Kita maklum. Kayak Matius ya menuliskan itu. Karena apa? Matius itu menulis bukan dari hasil firman Tuhan, tapi hasil penyelidikan. Beda dengan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menulis itu dari hasil firman Tuhan, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pure 100% firman Tuhan, bukan hasil penyelidikan. Nah ini bedanya ya kitab mereka Bible dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran hasil firman Tuhan, kalau Bible hasil penyelidikan para pewarta zaman dulu gitu ya. Jadi satu pun nggak ada firman Tuhan ini di sini yang dijelaskan tadi. Masa umurnya berbeda, orang tuanya umurnya 40, anaknya malah 42. Gila nggak tuh? Gila banget itu. Masa orang tuanya meninggal umurnya 40, nah digantikan sama anaknya lebih tua dari orang tua. Parah ya. Wah gila, tapi imani aja ya. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya tampilkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan di sini, karena ini hanyalah diskusi ya. Mohon bantuannya like, comment, subscribe dan di-share ya kalau kalian suka dengan konten ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.